Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aun Fauzi, NRP 20. Kali ini akan menjelaskan mengenai instalasi YI. Jadi jika sebelumnya saya sudah menjelaskan pendahuluan YI, pendahuluan PHP Framework, maka sekarang saya akan menjelaskan instalasinya. Jadi bagaimana cara kita menginstal framework YI. Oke, jadi di framework ini ada dua cara untuk menginstal, yaitu yang pertama kita bisa mengcopy dari template. Nah, template ini kita bisa mengcopy dari project sebelumnya, project sebelumnya kita copy langsung kita gunakan itu bisa. Kalau misalnya dari template dari awal, kita juga bisa download di websitenya YI. Jadi nanti ada yang saya jelaskan. Lalu cara kedua, kita bisa menggunakan Composer. Jadi menggunakan Composer ini itu direkomendasi. Soalnya kenapa? Dengan menggunakan Composer nanti jika kita memasang suatu project, memasang suatu file, itu nanti file yang dibutuhkan itu nanti akan otomatis di manajemen oleh Composer. Jadi semisal file satu ini membutuhkan ekstensi, jadi ekstensi itu nanti akan otomatis terpasang di Composer. Jadi seperti itu ya, makanya direkomendasikan menggunakan Composer. Lalu di ini ada dua jenis template. Jadi yang pertama itu ada basic template dan advanced template. Di basic template ini kita hanya bisa menemukan application. Jadi folder yang kita utak-atik nanti biasanya itu di application. Itu nanti namanya app. Sedangkan pada advanced template ini yang akan saya jelaskan instalasinya, itu terdapat dua aplikasi, yaitu front end dan back end. Dan juga terdapat folder common. Jadi common ini biasanya digunakan jika kita ingin menghubungkan antara front end dan back end gitu ya. Jadi tujuannya dipisah front end dan back end ini agar developer itu lebih mudah manajemen model mana yang masuk front end atau back end, controller mana yang masuk front end back end, dan view mana yang masuk front end dan back end. Jadi seperti itu ya advanced template. Oke, lalu jadi ini instalasi basic template. Jadi caranya seperti ini. Ini kalau misalnya kita menginstal dengan langkah cara pertama tadi itu dengan mengcopy project, mengcopy template, itu kita bisa mendownload terlebih dahulu di framework.com ya. Jika mungkin kalian ingin menginstal basic, bisa menggunakan ini template, jadi langsung download, itu langsung ikuti langkah ini ya, bisa diikuti langkahnya. Oke, jadi seperti itu basic template. Lalu ini instalasi advanced template yang akan saya jelaskan. Jadi pada advanced template ini pastikan kalian sudah memiliki web server ya, misal Apache dengan dudukan PHP. Di sini saya sudah punya ini ya, XAMPP di sini sudah ada. Jadi itu terdapat Apache dan MySQL. Nah, lalu ini cara instalasinya menggunakan ini ya, template. Jadi kita download dulu di framework.com atau kita bisa copy project sebelumnya, itu juga bisa. Nah, di sini saya akan menjelaskan instalasi advanced template menggunakan Composer. Jadi silahkan bagi kalian yang ingin install menggunakan ini ya, mendownload templatenya, bisa diikuti cara-caranya ini. Nah, ini saya install menggunakan Composer. Nah, sebelum kita install menggunakan Composer, pastikan kalian sudah memiliki Composer terlebih dahulu. Jadi installnya itu nanti kita memasukkan perintah di cmd, jadi instalasinya via cmd. Nah, ini bisa aku jumilingnya. Ini maaf ada typo di sini di modulnya. Ini get composer, jadi saya ketikkan composer.org. Nah, nanti ini ya, klik download, lalu ini Windows installer. Nah, ini juga bisa sebenarnya kita download exe-nya juga bisa, atau kita menggunakan command line itu juga bisa konsol. PHP seperti ini, kita menggunakan PHP. Jadi pastikan ya sebelum kita menginstal Composer, pastikan sudah ada PHP.
di komputer kalian masing-masing. Dan juga pastikan sudah terinstall Apache agar kita bisa menjalankan di frameworknya. Jadi jika sudah diinstal, kalian bisa ikutin seperti ini ya. Jadi seperti ini, tinggal di next. Ini proxy URL ini terserah ya kalian masukkan apa. Kalau saya pribadi dikosongkan. Nah, kemudian mari kita mulai menginstal Advanced Template Y Framework, jadi menggunakan Composer. Di sini pastikan ya, sebelum kalian menginstal, di sini saya ini ya sudah membuat directory untuk project saya. Jadi pastikan sudah kalian sediakan directory yang akan kalian jadikan template dari hasil instalasi Composer. Jadi saya di sini ya. Ini saya karena menggunakan XMPP, jadi saya masukkan htdocs dan seperti ini. Lalu di sini saya jalankan cmd. Oke, jadi langsung masuk ke directory ini ya. Di sini kalian bisa jalankan perintah. Saya sudah punya datanya. Jadi ini ya. Jika kalian belum masuk ke directory Anda, kalian bisa menggunakan perintah cd. Ini nama directory Anda. Lalu kita bisa menjalankan ini ya, menggunakan Composer ini. Di sini nama project bisa kalian ganti dengan project kalian yang sesuai kalian yang inginkan. Ini saya namakan MyMart. Oke, kita lakukan instalasi. Jadi pada waktu instalasi ini nanti akan di-download terlebih dahulu oleh Composer. Jadi setelah di-download akan diekstrak dan dilakukan pemasangan advanced template oleh Composer. Jadi mungkin bisa ditunggu ya. Ini nanti cukup banyak. Oh ya, kalau semisal ini ya, ini mungkin tips dari saya, semisal di CMD kalian ini stuck ininya. Jadi kayak misalnya perintahnya itu stuck di sini terus, kayak nggak ada progres. Mungkin bisa kalian coba ya, klik CMD yang diklik lalu klik enter. Jadi agar kayak kalau di kasus di komputer saya itu agar bisa berjalan lagi. Malah kalau nggak di enter itu kadang terpause, jadi stuck terus. Jadi mungkin kalian mengalami kejadian seperti itu, bisa dicoba tips saya. Oke, karena ini instalasinya cukup lama, silahkan ditunggu dulu. Oke, jadi sudah selesai ya di komputer saya instalasinya. Jadi paketnya cukup banyak, bisa dilihat. Oke, jika sudah, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Jadi setelah kalian sudah menginstal, kita jalankan perintah ini, php init ya. Jadi ini, pastikan sudah di directory project Anda tadi ya, yang sudah dijalankan perintah ini, composite create project. Lalu kita masukkan perintah php init. php init. Oh ya, ini kan saya belum pindah ke directory ya, lupa saya. Jadi pindah ke MyMart tadi nama project saya. Lalu kita klik php init. Nah, di sini ada pilihan development atau production. Kalian pilih development ya. Jadi 0. Oke, lalu kita pilih yes. Oke, maka sudah dilakukan generate. Jadi dengan php init ini nanti akan di-generate ini ya. Nanti main local PHP untuk mengatur database kita nantinya. Lalu index.php sebagai awalan dari website kita. Dan file-file konfigurasi yang cukup penting sebagainya. Jadi jika kalian belum install ini, pastikan sudah install dulu. Lalu kita juga bisa mengecek requirement ya. Kita bisa mengecek requirement di sini. Jadi perintahnya seperti ini ya. Jadi kita juga mau cek, kita memastikan apakah sudah berhasil terinstall. Jadi seperti semester 4, nomor project MyMart requirement sudah PHP. Oh ya, ini saya belum jalankan ya. Example saya jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini nanti kalau sudah muncul ini, maka project kalian itu sudah berhasil terinstall. Jadi requirement ini berisi kayak
list requirement yang ada pada project kita. Oke, jadi seperti itu ya. Lalu langkah selanjutnya kita bisa melakukan ini. Kita bisa melakukan buat database. Jadi kita mengkonfigurasikan database. Di sini karena saya menggunakan MySQL dengan SMPP, maka localhost php myadmin masuk. Lalu di sini saya juga membuat user ya. Jadi agar kita tidak menggunakan root, kita bisa menggunakan user. Nah, ini nanti kita klik ini ya, add new account. Jadi buat akun baru. Di sini nanti saya menamakan project mymart. Oke. Nah, di sini juga project mymart. Jadi mungkin passwordnya ini ya, kalau saya sesuai sama nama biar nggak lupa. Nah, ini saya centang ya. Jadi nanti akan otomatis terbuat juga project mymart, database project mymart. Oke, saya di sini ada go ya. Oke, klik. Oh, mohon maaf, ini lupa ya. Jadi lupa passwordnya, diketik ulang. Kita klik go. Nanti akan terbuat di sini project mymart. Jadi project mymart di sini akan terbuat. Ini saya tidak usah save. Nah, nanti jika kita sudah buat tabel, kita bisa mengatur konfigurasi database pada project Y kita tadi. Jadi saya buka directory ini, mymart. Ini saya buka pakai ini ya, Visual Studio Code. Jadi kita konfigurasi di sini. Kita konfigurasi mana ya? Ini di common ya. Jadi masuk ke common, lalu kita masuk config. Nah, di sini ada main local.php. Nah, ini ada database. Ini kita ganti dbname dengan nama database yang sudah dibuat tadi. Saya tadi kan namanya project mymart. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini pastikan jangan root ya. Karena kalau root nanti pasti bisa mengakses semua database yang apabila kita lakukan itu cukup berbahaya. Apalagi jika sudah terkena injeksi itu nanti kan kita bisa masuk sebagai ini kan, bisa membaca semua tabel yang ada. Jadi pastikan kita membuat akun sendiri. Lalu kita save. Setelah kita save, kita bisa lakukan ini ya, php migrate. Jadi kita jalankan php migrate agar nanti otomatis terbuat tabel-tabel yang dibutuhkan pada project Y kita akan terbuat di tabel yang sudah kita buat, database yang sudah kita buat. Kita jalankan, kita masukkan yes. Oke, jadi jika berhasil nanti akan berhasil nih ya, database user itu akan berhasil. Mari kita lihat hasilnya. Di sini kita lihat. Nah, di sini nanti akan terbuat migration dan user. Jadi yang cukup penting di sini adalah user. User ini akan menerima informasi login untuk masuk ke project kita. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita lakukan akses ke project kita. Localhost. Ini saya masukkan ini ya. Saya masuk frontend dulu, frontend web index.php. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini tampilan frontend. Karena saya masuk lewat frontend maka tampilannya akan seperti ini. Di sini kita bisa coba sync up ya. Di sini saya coba masukkan nama saya alwan@gmail.com, alwan. Coba sync up. Oh ya, ini harus 8 karakter. Saya buat angka aja. Oke, sync up. Oke, jika sudah berhasil, kita bisa ini ya, melakukan login. Nah, di sini karena di ini sudah built-in itu ya, verification email. Jadi kita baru bisa login ketika kita mengklik verifikasi di email kita. Jadi tapi kan di project ini kan belum belum diatur verifikasinya. Jadi
itu akan gagal gitu karena kita belum verifikasi. Ini ya, sesuai kita login, ini akan gagal. Jadi seperti itu karena belum verifikasi. Jadi caranya itu kita bisa, mohon maaf, kita buka project MyMart, lalu kita buka user, kita bisa edit terlebih dahulu. Jadi statusnya. Jadi status 9 ini maksudnya user ini belum melakukan verifikasi email. Jadi agar bisa diterima, kita ganti statusnya menjadi 10. Jadi ini untuk sementara ya, kita uji coba fitur login ya. Kita ganti 10. Lalu kita go ya sini. Oke, coba kita masuk lagi. Sini saya login Alwan. Kita login. Nah, maka akan berhasil login kan. Nah, di sini log sebagai Alwan. Jadi seperti itu ya kalau di front end. Bagaimana dengan back end? Jadi kalau kita ingin mengakses back end, kita bisa mengakses di sini. Nah, ini back end juga perlu akun ya. Akunnya ini sama seperti ini. Nah, jadi berhasil ya. Jadi seperti itu. Jika kalian sudah bisa mengakses back end, front end, dan kalian bisa login, berarti itu framework kalian itu sudah berhasil terinstall. Jadi kita tinggal mendevelop lebih lanjut saja. Jadi seperti itu ya penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang atau mungkin ada yang salah, mohon dimaklumi. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.